Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Kashfu Syubhat. Kita masih membahas syubhat secara tafsil, secara khusus yang dilontarkan oleh orang-orang yang beribadah kepada penghuni kubur. Ya, salah satu syubhat yang kemarin kita baca, mereka mengklaim kami ini tidak menyembah berhala. Yang kami datang itu para wali. Sedangkan orang-orang musyrik di masa Nabi, kata mereka, nyembahnya siapa? Berhala, patung, pohon, ya, dan selainnya, bukan orang saleh. Maka sangkaan mereka, keyakinan mereka ini batil. Karena yang dihadapi oleh Nabi SAW, mereka juga minta kepada malaikat, para nabi, orang saleh, ya, dan juga selainnya dari matahari, bulan, dan yang lainnya. Ya, dan bangsa Arab tidak sebodoh yang mereka anggap itu, nyembah batu. Ya, di dalam batu tersebut mereka yakini ada roh. Ada rohnya orang soleh yang menetap di dalamnya. Sehingga mereka meminta kepadanya, bukan sekedar zat batu atau kayu atau pohon, tidak. Paham? Sekarang kita lanjutkan lagi syubhat yang mereka lontarkan kalau di buku halaman 128. Tafadhal dibaca. Bismillah. Jika ia mengatakan, aku tidaklah menyembah kecuali Allah, sedangkan berlindung dan berdoa kepada orang-orang saleh bukanlah ibadah, maka katakan kepadanya, engkau mengakui bahwa Allah telah mewajibkan kepadamu untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu merupakan haknya yang harus engkau tunaikan. Jika ia mengatakan ya, maka katakan kepadanya, jelaskan kepadaku apa yang telah diwajibkan kepadamu ini, yaitu memurnikan atau mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah yang merupakan haknya atasmu. Jika ia tidak mengenal ibadah dan jenis-jenisnya, jelaskan kepadanya dengan perkataanmu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jika engkau telah memberitahukan hal ini kepadanya, tanyakan kembali, apakah engkau sudah tahu bahwa ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah? Oleh karena itu, mau tidak mau ia akan menjawab, ya, doa merupakan inti ibadah. Nah, barakallahu fiik. Sini ada syubhat berikutnya. Ya, dia mengatakan, aku tidaklah menyembah kecuali Allah, kata dia. Sedangkan mendatangi kuburan, mendatangi wali-wali yang telah wafat, kemudian i'tikaf di sana, ya, mungkin juga sujud tawaf di sana, itu babnya bukan ibadah, kata mereka. Ya, padahal jelas-jelas jauh-jauh mereka datang dari rumahnya ke suatu tempat dalam rangka apa? Minta doa, minta berkah, dan seterusnya. Yang terakhir di mana tuh ada minta berkah ke gunung apa ke gua yang dia sangka tembus ke mana? Ke Mekah apa kemana itu? Tasik. Di Tasik ya. Yang jamaah umroh dipimpin sama ibu-ibu, datangnya gak usah jauh-jauh kemana? Ke Mekah. Ya, datang aja ke gua, katanya tembus langsung ke Mekah. Air Zam-Zam bocor di situ. Ya. Dan mereka datang itu sedang apa? Minta berkah dari sesuatu yang ada di dalamnya. Yang meminta itu apa?
ibadah. Mafhum? Maka dia menyatakan syubhat, apa yang kami lakukan itu bukan ibadah. Jadi menurut mereka itu ibadah ya sholat, puasa, haji, zakat. Jadi kalau datang kepada orang-orang soleh, minta kepada mereka sebagai perantara, ini bukan apa? Bukan ibadah. Ini syubhat mereka. Ya, kalau zaman sekarang syubhatnya itu mah masalah fikih saja, nggak masuk masalah akidah. Alal akal kata dia hukumnya haram saja, tidak sampai mengeluarkan ke dalam apa? Dinil Islam. Ini juga apa? Syubhat. Padahal jelas-jelas yang mereka lakukan adalah minta doa kepada atau terhadap sesuatu yang tidak bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari keberkahan, dari rezeki, ya dari keberhasilan, kesuksesan dan seterusnya. Itu semua yang memberikannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia memintanya kepada selain Allah, sungguh dia telah melakukan atau menyerahkan satu ibadah doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Syekh, ajarkan dia sebetulnya apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Ya, kita ini hidup untuk apa sih? Ya, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, begitu juga Allah katakan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan seterusnya. Tidaklah mereka diperintah kecuali ya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memurnikan seluruh agama untuknya. Ya, dalam keadaan hunafa, yaitu lurus, tidak berbelok ke kanan ke kiri, tapi tujuannya lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan kepada dia. Ini sekali lagi dalam kondisi mereka sudah melakukan kesyirikan, dinamai memang musyrik. Hanya saja mereka bawa subhat atau antum ingin mendakwahkan kepada mereka. Walaupun misalkan dia nggak tahu apa itu ibadah, ya ketidaktahuan dia terhadap apa yang dimaukan dalam ibadah itu seperti apa konsepnya, maka ini tidak menghalangi untuk menamai mereka sebagai apa? Musyrik. Tidak menghalangi untuk menamai mereka sebagai orang apa? Orang muslim. Makanya kalau kita baca dari awal cerita kitab ini, kan tetap dinamai orang itu apa? Musyrik. Ya, sampai tahap demi tahap, subhat demi subhat, ya, Syekh tetap menamai mereka orang-orang apa? Musyrik. Maka ajari kepada mereka, ya, salah satu hak Allah terbesar adalah apa? Ibadah. Memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fadhal dilanjutin kalam dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jika laki-laki yang membawa syubhat itu berkata, aku tidaklah beribadah kepada mereka sebagaimana aku beribadah kepada Allah. Berlindung dan berdoa kepada orang-orang saleh bukan merupakan ibadah. Ini adalah syubhat. Ya, kata Syekh Utsaimin, ini adalah syubhat. Jadi klaim mengatakan ini bukan ibadah, ya duduk-duduk i'tikaf di kuburan bukan ibadah, meminta menjadikan mereka tawassul bukan ibadah, maka itu adalah apa? Syubhat. Ya, itu adalah apa? Syubhat. Lanjut. Jawabannya adalah engkau katakan kepadanya, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu untuk memurnikan ibadah ikhlas hanya kepadanya. Jika ia menjawab ya, tanyakan kepadanya mengenai hakikat mengikhlaskan ibadah itu kepadanya. Boleh jadi ia mengetahui hal itu dan boleh jadi ia tidak mengetahui. Nah, di sini lihat kata saya, boleh jadi ia mengetahui apa maksud dari ibadah dan jenisnya apa saja, boleh jadi apa? Tidak tahu. Berarti dia jahil lah, misalkan ibadah itu apa, konsepnya seperti apa, macamnya seperti apa. Ya, toh dari awal pembahasan tetap mereka dinamai sebagai orang apa? Musyrik. Jadi tanyakan, sebetulnya kalian tahu nggak makna dari ibadah itu apa? Apa yang Allah wajibkan kepada kita? Ya, kewajiban yang harus kita kerjakan adalah memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus sudah dipahami bersama gitu. Karena ini adalah perkara ma'lum minaddin bid-darurah. Diketahui di dalam agama secara apa? Darurat. Yang namanya muslim beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Ini berserikat antara yang alim maupun yang apa?
awamnya. Ya, dan semua agama begitu konsepnya. Misalkan orang Nasara, ya harus beribadahnya kepada siapa? Pada Isa dan yang lainnya. Ya kalau orang Buddha kepada ini, orang Hindu kepada ini. Itu perkara yang harus memang sudah apa? Dimaklumi, bukan hanya di dalam dinul Islam. Ketika dia sudah menyatakan diri berserah diri, nah berserah diri kepada siapa? Ya, kepada Rabb-Nya yang menciptakan dia. Terlebih dia sudah tahu siapa yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ya, maka pengetahuan ini yang mendorong dia juga untuk memurnikan ibadah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditakid saja, ditakrir lagi, ditekankan. Nah, kita ini hidup untuk apa? Ya, sama, bukan hanya sekali lagi konsep ini diberikan kepada orang-orang yang pelaku syirik besar. Tapi kepada orang-orang juga yang mereka malah membela para pelaku apa? Syirik besar. Nah, sekarang kalian sudah menisbatkan diri kepada salaf. Maksud menisbatkan diri kepada salaf itu apa? Ngerti nggak maksud konsepnya itu apa? Manhajiahnya itu seperti apa? Maka pahami Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman apa? Salaful ummah. Baik dalam masalah konsep iman, konsep pembatal keislaman dan seterusnya. Kalau memang kalian ngerti masalah ini dan kalian gaungkan itu, ya seharusnya apa? Pahami bagaimana cara ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal ya ucapannya, perbuatannya maupun segala jenis i'tiqadnya. Sama karena sekali lagi Kashfus Syubhat ini membantah dua kelompok, pelaku syirik itu sendiri dan orang-orang yang membela siapa? Pelaku kesyirikan dari kalangan Murji'ah. Kan sudah ma'ruf bersama, yang membela atau ya tidak mau mengkafirkan pelaku syirik besar ya mereka yang menisbatkan diri kepada apa? Dakwah salaf. Maka tekankan kepada mereka. Sebetulnya maksud mengikuti salaf itu apa? Jangan cuma labeling, jangan cuma covernya saja. Nggak taunya pas dibuka isinya jauh dari apa yang telah dipahami oleh salaful ummah. Kasih lagi tekankan, ibadah itu apa? Atau perintah Allah kepada kita itu apa? Hak Allah yang paling besar itu apa? Itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan dia bisa jadi menjawab, ya saya tahu. Ya bahwasanya hidup ini untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan apa? Diri kepada Allah. Lanjut dari boleh jadi. Boleh jadi ia mengetahui hal itu dan boleh jadi ia tidak mengetahui. Jika ia ternyata tidak mengetahui, jelaskan kepadanya hakikat ikhlas agar ia tahu bahwa seruan dan ketergantungannya kepada orang-orang saleh merupakan bentuk ibadah. Nah, ya tadi kan ditekankan, tahu nggak ini ibadah? Kalau dia bilang na'am, sekarang dipertegas lagi, ibadah itu harus apa? Ikhlas. Nah, bisa jadi dia tahu, bisa jadi apa? Tidak tahu. Nah kalau tidak tahu berarti memang jahil. Nah bukan berarti jahilnya di sini tetap diberikan apa? Dispensasi tidak. Untuk bab penamaannya. Tapi dalam bab hukuman bisa jadi dia mendapatkan apa? Dispensasi. Misalkan dia melakukan kesyirikan, kemudian ditangkap, kemudian diadili, disidang, terus ditanyain, diinterogasi, tahu nggak sih ikhlas itu apa? Ternyata dia apa? Tidak tahu. Apa sih itu ikhlas? Anggap ada orang yang seperti Nawa tidak tahu, maka tetap diajarkan, tapi tidak menghalangi untuk menamai mereka apa? Musyriki, karena perbuatan mereka. Makanya baca kitabnya itu berurutan, ya sistematis dari awal, sehingga kita tahu alur cerita. Ya banyak sekali, ya baik Syekh Muhammad sendiri maupun Syekh Utsaimin menamai mereka apa? Musyriki. Bahkan kemarin disebutkan perbuatan yang di awal sama hari ini sama persis, bahkan lebih parah. Ya bahkan apa? Lebih parah. Maka tadi dua pahami, ya tekankan kepada mereka hidup ini untuk apa? Itu untuk ibadah. Pasti dia akan menjawab ini untuk ibadah. Lah ibadah ini diberikan untuk siapa? Bisa jadi dia tahu, bisa jadi apa? Tidak tahu. Ya kira-kira yang seperti ini ada nggak? Anggaplah misalkan apa? Ada dia nggak tahu ikhlas itu apa sih? Ya maka kata Syekh, ajarkan kepada mereka, jelaskan hakikat apa? Keikhlasan.
Intinya jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dimaklumi bersama, orang datang ke kuburan ngapain minta? Datang ke Pemukusno, ke gunung apa tuh? Ya, ngapain dia ke sana? Hah? Refreshing. Ya, tempatnya udah jadiin kayak wisata, sudah jadiin cagar budaya yang harus berhubungan badan 7 kali dengan pasangan yang berbeda. Ya, dan setiap berhubungan bayar 100.000. Ya, tujuannya apa emang? Minta dia supaya mendapatkan berkah, dipenuhi hajatnya. Itu sedang minta dia kepada apanya? Penghuni kubur di situ atau penghuni gunung di situ. Maka kalau andai kata mereka tidak tahu apa itu ikhlas, ajarkan kepada mereka. Tapi sekali lagi tidak menghalangi untuk menamai mereka sebagai orang apa? Musyrikin. Lanjut yang kedua. Perkataan pengarang, jelaskan kepadanya. Maksudnya, jelaskan kepadanya jenis-jenis ibadah. Katakan kepadanya, sungguh Allah telah berfirman, berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ya di sini ya ini mah ibaratnya udah baik hati banget gitu ya. Oh, ya harus sabar menghadapi yang seperti ini. Maka jelaskan sedikit demi sedikit ibadah itu, dan salah satu yang terbesarnya adalah doa. Sebagaimana tadi dalam surat apa itu? Al-A'raf, Allah katakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini tidak ada uzur di sini. Karena ini perkara ya maklum minad din bid darurah. Namanya seorang muslim meminta berdoa hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Doa adalah bagian dari ibadah. Jika ia merupakan ibadah, maka berdoa kepada selain Allah merupakan bentuk penyekutuan terhadap Allah. Maka berdasarkan hal ini, yang berhak untuk diseru, diibadahi dan diharap adalah Allah semata. Tiada sekutu baginya. Nah, ya salah satu sampelnya tadi adalah doa. Jelaskan kepada mereka, doa itu ibadah. Kalau dia ibadah, maka serahkan hanya untuk Allah. Minta hanya kepada Allah. Yang diseru itu Allah, yang diibadah itu Allah. Ya ditambah lagi yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelaskan kepada mereka makna ibadah, makna keikhlasan. Ya, barangkali mereka mau sadar, mereka mau terima, mereka mau bertobat, ya dapat pahala buat antum insyaallah taala. Sekali lagi memang perlu kesabaran ekstra ketika antum sudah terjun untuk menghadapi apa? Syubhat. Kalau tidak, ya sudah, menjaga diri itu lebih apa? Lebih aman. Ya, daripada menghasilkan maslahat misalkan untuk dia dapat hidayah. Ya, ketimbang diri kita yang terkena, maka mencegah mudarat itu lebih dikedepankan ketimbang ya menghadirkan maslahat. Kalau memang sekali lagi antum memiliki kemampuan untuk bayan menjelaskan. Lanjut, katakan kepadanya. Katakan kepadanya, jika engkau telah mengakui bahwa ia merupakan ibadah dan engkau berdoa kepada Allah siang dan malam dengan penuh rasa khawatir dan harapan, kemudian ternyata berkenaan dengan hajat yang engkau inginkan itu engkau menyuruh nabi atau lainnya, apakah engkau melakukan penyekutuan terhadap Allah dengan selainnya dalam beribadah kepadanya? Tentu ia akan menjawab, ya. Nah, ya, jadi katakan lagi, kalau kamu sudah ngerti doa itu adalah apa? Ibadah. Kemudian satu sisi engkau beribadah kepada Allah siang malam, ada sholat, ada puasa, ada sedekah. Tapi ketika ada hajat yang sangat genting itu, dia malah minta kepada siapa? Nabi. Minta kepada selain Nabi dari orang-orang saleh. Kan sudah tahu tadi, katanya doa adalah apa? Ibadah. Ibadah diberikan hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa sekarang lagi kondisi tertentu minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka tekankan kepada mereka, apakah kamu telah menyekutukan Allah dalam hal ini?
Ya, kalau zaman sekarang kira-kira jawabnya apa dia? Apa nggak peduli dia? Bodoh amat lah. Yang penting terserah gua. Ya. Emang sudah luar biasa, hati ini tertutup luar biasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau ada orang ada sedikit ya kejujuran aja dalam hatinya, ya insya Allah Allah yang akan bantu dia, Allah yang akan memahamkan dia. Kalau memang sudah batu, sudah apa? Sudah keras, terkadang malah diajak ngobrol nggak mau, diajak diskusi juga Pak, tidak mau, ya bahkan menuduh Wahabi dan seterusnya. Ini juga sama ketika Pak menghadapi kaum para pembela orang-orang musyrik. Ya, kalau memang mau diskusi dengan ilmiah ya, mohon ya ambil sumbernya, rujukannya yang jelas. Ya dari kalamnya para ulama Rabbani, baca satu persatu dengan apa? Ketenangan, dengan penuh insaf, bukan malah ya mempertahankan kalam-kalam yang sifatnya mutasyabih. Kalam yang sifatnya apa? Mutasyabih. Lanjut, katakan kepadanya. Katakan kepadanya, jika engkau telah mengetahui firman Allah, maka dirikanlah salat, berdoalah karena Rabbmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan engkau menaati Allah dan telah menyembelih kurban. Apakah ini merupakan ibadah? Tentu ia akan mengatakan iya. Nah, ketika dia telah menyatakan iya tadi, apakah engkau telah menyekutukan Allah? Kalau begitu, dia katakan iya. Ya, maka katakan kepadanya lagi, jika engkau telah mengetahui firman Allah, ada firman Allah dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Di situ ada bentuk salat, karena salat secara bahasa itu doa. Ya, berdoa hanya untuk Allah, begitu juga Pak, berkurban. Dan engkau sendiri taat kepada Allah, engkau sendiri juga nyembelih. Nah, kalau ini diserahkan kepada selain Allah, maka hukumnya apa? Tanya kepada mereka, ya supaya mereka berpikir. Begitu juga doa, ketika engkau serahkan kepada selain Allah, maka apa hukumnya? Lanjut, katakan kepadanya. Katakan kepadanya, jika engkau berkurban untuk seorang makhluk, entah nabi, jin atau lainnya, apakah dengan itu engkau berarti telah menyekutukan Allah dengan yang lain dalam ibadah ini? Tentu saja ia akan menjawab ya. Nah, ya, bahkan ini sekali lagi diajarin, jadi orang-orang awam saja ngerti nih. Kalau nyembelih untuk selain Allah, maka dikatakan apa? Musyrik. Ya, ini sudah ya tertanam sejak dahulu kala lah, mungkin sejak Islam masuk ke Nusantara, yang namanya menyembelih untuk jin hukumnya apa? Musyrik. Ya nggak boleh, karena memang begitulah dakwah Islam, tidak boleh ya menyerahkan satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya setan tidak kalah ide ya, mafhum, tapi diakalin itu. Ya sudah, nggak apa-apa kita nyembelih, tapi niatnya untuk ya makan-makan. Nanti kepalanya baru kita buang kemana? Ke laut. Ya ini namanya hilah, tipu muslihat. Karena mereka sendiri sadar, ya kalau melakukan itu sendiri hukumnya apa? Ya keluar dari apa? Din Islam. Jadi tekankan terus kepada mereka yang mereka ketahui gitu dari ibadah. Ketika ini diserahkan kepada Allah, bagaimana hukumnya? Kalau dia tidak mengiyakan, cari lagi ibadah yang lain. Misalkan haji, tawaf, dan seterusnya. Diserahkan kepada Allah, apa hukumnya? Ya, maka antum kiaskan kembali. Begitu juga doa. Begitu juga ketika ke kuburan minta, itu pun sama ibadah. Ketika diserahkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Ya musyrik. Orangnya apa? Musyrik. Jadi jangan kalah apa kurang peluru gitu. Tapi keluarkan terus peluru yang lainnya. Dari sisi perkenalkan mereka jenis-jenis ibadah yang mereka memang maklumi gitu. Entah puasa, sholat, haji, ketika diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dulu percakapannya Syekh Albani dengan ulama-ulama apa? Sufi itu. Ya, ketika pembahasan sholat ke kuburan atau sholat ke berhala. Bagaimana hukumnya? Ulama-ulama sufi bilangnya apa? Kafir. Kok Syekh Albani bilangnya apa? Enggak kafir. Emangnya keyakinan ini sudah ada gitu, sudah melekat kepada orang-orang yang menisbatkan diri kepada din Islam. Sekecil apapun pengetahuan dia tentang Islam, ketika dia beribadah kepada
ya selain Allah, atau mungkin dia sujud di berhala, mungkin ya sujud di depannya Nabi apa patung Isa dan seterusnya. Ini bentuk apa? Kekufuran. Mungkin pernah cerita ya, lagi kecil aja kalau gabung atau main sama teman yang orang Kristen, kita digini-ginin aja nih, disalipin. Ya, marah itu kan. Karena khawatir takut jadi apa? Jadi kafir, keluar dari apa? Islam. Pengetahuan mendasar sekali. Ya, hanya saja sudah dirusak ya oleh orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, yang menyatakan kufur itu harus di hati. Nggak apa-apa begitu-begitu, yang penting hatinya kan enggak. Ya, nggak apa-apa badannya disalib misalkan, tapi kan hatinya enggak. Nggak apa-apa kepalanya nggak pakai kerudung, yang penting kan hatinya apa? Berkerudung. Jadi semuanya masalah kembali kepada hati. Nggak apa-apa ucapin selamat Natal, yang penting kan hatinya enggak. Ya, nggak apa-apa dia mencela Allah, yang penting kan hatinya enggak. Akhirnya diacak-acak, dirusak asleti. Ya, sampai menyatakan kufur itu ada dua, kufur di lisan dan kufur di hati. Kalau cuma kufur di lisan itu mencela, tidak sampai tembus ke dalam hati, nggak kafir. Ya, padahal Allah sendiri yang katakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, katakan apakah terhadap Allah, ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok. Mengolok-olok itu apa? Lisan. Ya, dikatain, dicemooh. Ya, cuman ngomong loh. Maaf. Ya, Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Nah, sekarang lebih parah, ada Al-Qur'an diinjak, dikencingin, dijadikan apa? Alas buat buang hajat dia. Ya. Kenapa harus ketika memvonis dia menamai kafir kayak rasanya berat, takut? Padahal kufurnya luar biasa. Mencela Allah ya dan seterusnya, kenapa harus lihat hatinya? Ya, justru dari ucapannya sudah mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya, dari kebusukan, dari kekufuran. Karena orang tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali apa yang ada di dalam hatinya, kan seperti itu. Ya, jadi jangan kalah peluru. Ya terus ya kasih mereka maklumat supaya mereka mengiyakan bahwasanya ini ibadah ketika diserahkan kepada selain Allah hukumnya apa? Musyrik. Ya, begitu juga dalam bab doa. Begitu juga dalam bab apa? Ad-doa. Lanjut. Perkataan pengarang, katakan kepadanya, maksudnya jika engkau telah menjelaskan bahwa doa itu merupakan ibadah, lalu ia mengakuinya, maka katakan lagi kepadanya, bukankah engkau berdoa kepada Allah karena suatu kebutuhan, kemudian menyeru seorang nabi atau lainnya karena hajat yang sama? Apakah berarti engkau menyekutukan Allah dengan selainnya dalam beribadah kepadanya? Tentu saja ia akan menjawab ya, karena ini merupakan sesuatu yang sudah lazim. Tidak mungkin tidak. Ini berkaitan dengan masalah doa. Nah, jadi kalau dia mengakui saya berdoa kepada Allah siang dan malam, ternyata satu sisi menyerahkan juga kepada Nabi, ya maka tanyakan kepada dia, apakah engkau memberikan ibadah ini kepada selain Allah? Pasti jawabannya iya, nggak mungkin tidak. Karena tadi dia sudah mengakui di awal, bahwasanya dia juga beribadah kepada Allah. Jadi pahami konsep musyrik ini, dia beribadah kepada Allah. Ya, bukan tidak beribadah kepada Allah, beribadah dia kepada Allah. Sholat dia, puasa dia, haji dia. Tapi dalam satu kondisi malah minta kepada selain Allah. Itu lihat orang-orang yang datang ke goa itu pakai kerudung, mak-mak semua. Kira-kira mama itu sholat nggak ya? Hah? Sholat lah insya Allah. Terus apa lagi? Puasa dia mama itu, puasa dia. Ya, mungkin ada acara apa dia doa minta kepada Allah. Tapi satu sisi ternyata malah minta berkah kepada goa. Ya, maka apa yang mereka kerjakan pada hakikatnya sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka mengaku enggak, saya enggak ibadah. Ya, jadi apa yang kamu kerjakan itu sebetulnya apa gitu kan? Minta berkah. Itu bagian dari apa? Doa. Istighosah itu minta. Isti'adzah, minta perlindungan, itu doa semua. Ya, kadang kalian nazar, itu doa semua. Itu ibadah. Tidak boleh diberikan kepada
selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapatnya nggak tahu, jahil, ya salah dia kenapa nggak belajar. Ya, salah dia kenapa tidak mau belajar. Bukan salahkan syariatnya, tapi salahkan orang-orangnya. Kenapa sudah begitu mudah akses belajar tidak mau apa? Belajar. Ya, tidak mau menggali, merasa nyaman, merasa tenang, bahkan fanatik. Ya, ini bukan uzur. Ini bukan apa? Uzur. Lanjut kemudian mengarang. Kemudian pengarang beralih ke jenis ibadah lain, yaitu menyembelih hewan atau kurban. Beliau tegaskan, katakan kepadanya, jika engkau telah mengetahui firman Allah, maka dirikanlah salat, berdoalah karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Engkau menaati Allah dan berkurban, apakah itu merupakan ibadah? Tentu ia akan mengatakan, ya. Saya mengakui bahwa berkurban untuk Allah adalah bentuk ibadah. Nah, dengan demikian meniatkannya kepada selain Allah adalah bentuk kemusyrikan. Nah, ya. Sama tadi yang dijelaskan di awal, kasih jenis ibadah yang lainnya yang mereka mengiyakan gitu. Kalau ini adalah ibadah, ketika diserahkan kepada selain Allah, maka bentuk kesyirikan. Begitu juga halnya doa. Begitu halnya juga apa? Doa. Lanjut, pengarang kembali. Pengarang kembali mengatakan, maka katakan kepadanya, jika engkau berkurban untuk seorang makhluk, ini merupakan konsekuensi yang jelas yang tidak dapat dielakkan. Ya. Jadi ketika dia berkorban untuk makhluk, maka jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Maka tidak bisa lagi lari dari hal tersebut. Begitu juga dalam bab ad-doa. Jadi inti masalahnya mereka ya tidak meyakini ini sebuah ibadah. Nah, maka bagaimana caranya kita memahamkan mereka bahwasanya yang kalian lakukan adalah apa? Ibadah. Ya, langkah pertama tadi, apa sih haknya Allah itu? Apa sih tujuan hidup kita? Pasti dia akan jawab nanti apa? Ya ibadah. Kalau emang betul-betul ngerti ya, insya Allah ngerti lah, masa iya nggak ngerti. Orang seawam aja juga. Ya kong, kita ini hidup untuk apa sih? Misalnya. Ya, tanya lagi, siapa sih yang nyiptain kita? Siapa yang ngasih kita rezeki? Ya, pasti jawabannya adalah apa? Allah, tidak diragukan lagi. Ya, seawam-awamnya lah yang menisbatkan diri kepada apa? Islam. Ya, dan sangat ngerti ya, kita ini hidup sementara, misalkan kita ini siapin bekal, kita ini lagi berjalan gitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dikasih apa? Maklumat supaya barangkali mereka itu ingat. Kalau enggak juga tahu, jelaskan apa itu ikhlas. Kemudian kasih lagi jenis ibadah yang dia yakini itu hanya untuk Allah. Terus kita serang lagi, kalau diserahkan kepada selain Allah gimana? Maka sebagaimana yang kamu yakini ini adalah untuk Allah, diserahkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Begitu juga doa, begitu juga kita minta kepada wali-wali itu ibadah. Ya, berharap kepadanya itu ibadah, rasa takut kepadanya itu ibadah. Ketika diserahkan kepadanya, maka kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya berusaha ya kasih pemahaman kepada. Tapi sekali lagi, ketika anggaplah dia bodoh sekali, nggak ngerti sama sekali, tidak menghalangi untuk menamai mereka sebagai orang apa? Musyrik. Ya, dalam bab penamaan. Lanjut pengarang katakan juga kepadanya. Katakan juga kepadanya, orang-orang musyrik yang Al-Quran turun di tengah mereka, apakah mereka menyembah para malaikat, orang-orang saleh, Lata dan lainnya? Sudah tentu ia akan menjawab, ya. Oleh karena itu, katakan kembali kepadanya, bukankah ibadah yang mereka lakukan kepada sesembahan itu hanya dalam hal berdoa, berkurban, permohonan dan semisalnya? Yang pasti mereka mengakui bahwa sesembahan tersebut juga hambanya, serta berada di bawah kekuasaannya, dan Allah yang mengatur segala urusan. Namun mereka menyeru dan memohon kepada sesembahan tersebut demi kedudukan dan syafaat mereka. Ini jelas nyata sekali. Ya, kemudian ya ajak mereka untuk flashback ke belakang. Coba baca cerita, baca sejarah bagaimana dahulu orang-orang dicap musyrik gitu di dalam Al-Quran atau di masa Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mereka sembah? Malaikat, nabi, orang soleh, Lata dan seterusnya. Ya. Kalau nggak tahu kasih ceritanya.
Ya, mafhum, kalau dia udah tahu ya alhamdulillah. Kemudian tegasin lagi kepada mereka. Mereka itu minta apa sih? Sedang apa sih gitu? Ya, sedang apa? Minta doa. Ya, kadang kasih sembelihan, kadang kasih apa? Nazar. Ya. Dan apa tujuannya? Untuk menyampaikan hajat. Ya, sehingga dia minta kepadanya, ngasih nazar, ngasih apa lagi, sembelihan, tidak lain tidak bukan supaya menjadi perantara. Nah, jadi apa yang kalian lakukan itu sama persis dengan mereka. Apa yang kalian lakukan sama persis kepada mereka. Ya sama, kalau mungkin antum berdebat, kalau diajaknya enak ya, mafhum, sama-sama enak lah ngobrolnya gitu. Ajak lagi kembali ke belakang. Bagaimana dahulu kemunculan firqah Murji'ah. Ya, bagaimana asal usulnya? Kenapa kok bisa muncul Murji'ah? Ya, ternyata setelah dicek, ya karena perdebatan dalam bab nama orang yang melakukan dosa besar. Ya, bukan masalah syirik nih. Kalau syirik sepakat semua orang. Ya, dalam masalah apa? Dosa besar. Dia kafir atau muslim? Maka Khawarij muncul pertama kali, mengatakan pelaku dosa besar hukumnya apa? Kafir. Wah, ada sekelompok, wah nggak benar ini orang-orang apa? Khawarij. Masa pelaku dosa besar diapain? Dikafirkan. Akhirnya bantahnya bikin kaidah. Ya, di mana sih yang menyebabkan dia kafir? Oh, ternyata dalam bab perbuatan. Kan dosa besar, perbuatan, entah membunuh, apa minum khamar, ya dan seterusnya, berzina dan seterusnya. Akhirnya dibuatlah sebuah konsep untuk membantah Khawarij. Jangan masukin amal ke dalam iman. Ya, dia hanya pelengkap, dia hanya bagian luar. Jadi kalau dia rusak nggak masalah, kita masih punya apa? Ya iman, ya minimal di hati ada. Begitu. Jadi Om ya, alhamdulillah seharusnya baca sejarah banyak, tinggal dibaca. Kalau memang mau diajak apa? Ya flashback ke belakang. Ya, mohon. Akhirnya mereka menamakan enggak itu tetap muslim. Nah, satu sisi di sini Murji'ah masih tepat. Tapi teorinya apa? Salah. Ya betul kan? Pelaku dosa besar itu tidak apa? Tidak kafir, kecuali istihlal, dia menghalalkan. Ini kalau dosa besar. Tapi kalau dari asalnya memang sudah syirik akbar, nggak usah dipersyaratkan harus istihlal. Ya, sekedar dia mengerjakannya, dia telah melakukan apa? Pembatal keislaman. Tapi kalau dosa-dosa besar, mencuri, misalkan merampok atau membunuh, ya tidak sampai derajatnya kufur, kecuali dia menghalalkan. Ya, makanya Khawarij itu silang pendapat akan kekafirannya. Ya, karena dia kan membunuh. Nah, dia membunuh ini menghalalkan atau tidak? Ada yang bilang itu ini sudah menghalalkan. Kalau menghalalkan pembunuhan, berarti dia dikafirkan. Makanya untuk pengkafiran Khawarij terjadi apa? Silang pendapat di tengah-tengah para ulama. Jadi ajak mereka flashback ke belakang. Bagaimana awal mula kemunculan firqah Murji'ah. Akhirnya menganggap menang nih Murji'ah nih lawan Khawarij. Ya, karena apa? Pelaku dosa besar tidak kafir. Tapi di dalam membantah pakai teori yang apa? Salah. Teorinya salah, kenapa? Karena amal akhirnya nggak masuk. Tujuannya baik sebenarnya untuk membantah orang-orang Khawarij. Tapi tetap dikatakan oleh para ulama salah di dalam membuat konsep. Ya, amal tetap masuk. Ya, ada juga etikot dari awalnya dan ada ucapan. 3. Ya, baru dirinci lagi amal mana yang bisa mengeluarkan dari Islam atau tidak. Tidak semua amal masuk. Ya, dan tidak semua amal harus dikeluarkan. Maka Ahlussunnah wasat di dalam hal ini. Ada amal yang menjadi pemain inti, ada amal yang menjadi apa? Pelengkap. Tapi di sisi Khawarij, semua amal menjadi inti. Akhirnya ditinggalkan kafir. Di sisi Murji'ah, amal bukan inti, dia pelengkap. Kalau ditinggalkan, nggak masalah. Ya, namanya kebid'ahan, di awal munculnya mungkin masih biasa aja kecil. Tapi kelamaan akhirnya beranjak ke masalah syirik besar.
Yang padahal Murji'ah fuqaha zaman dulu syirik besar ya sudah sepakat kafir. Sedang ya. Nah, ini banyak buku-buku yang menjelaskan hal ini. Dikembalikan kepada ya flashback ke belakang. Karena bagaimanapun juga mereka lah yang Al-Quran turun kepadanya. Para sahabat, kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Jadi masih segar ilmu itu, masih fresh. Ya, tidak banyak tercampur segala macam kebid'ahan dan penyimpangan. Ya, belum banyak penyimpangan. Paling penyimpangan masalah awal takdir misalnya. Tidak meyakini takdir Allah yang tetapkan. Kemudian merembet lagi asma wa sifat, merembet lagi ke masalah A, B, dan C dan seterusnya. Ya, sampai di tahun 300-an barulah ya kuburan-kuburan kembali disembah. Jadi selama rentang sampai 300 tahun Hijriah tidak ada kuburan yang diapain? Disembah. Ya, maka merekalah sekte Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir yang pertama kali menghidupkan ya tawassul kepada kuburan. Ya, nasallallahu afiyah wasallam. Ya, maksudnya kita punya rujukan enak gitu. Ya, bukan rujukannya ulama-ulama khalaf yang memahami ya segala sesuatu itu dari belakangan, dianggapnya mereka mustahid dan seterusnya. Akhirnya ketika menyelisih salaf dibilangnya khilaf. Ya, sejak kapan ya ucapan salaf itu harus digandengkan atau diikat dengan khalaf? Ya justru khalaf harus ikut kemana? Ke salaf. Ya, itulah manhajiyah di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kalau nggak mau ke situ ya berarti memang bukan pengikut salaf. Dusta kalian menyatakan saya ikut salaf, tapi ketika diajak flashback ke belakang tidak mau. Lanjut sedikit lagi. Mengenai perkataan pengarang, katakan juga kepadanya, di sini pengarang beranjak pada kelaziman lain. Juga sudah diisyaratkan sebelumnya, yaitu menanyakan kepada orang yang memiliki syubhat tersebut. Apakah orang-orang musyrik dahulu itu menyembah para malaikat, orang-orang saleh, Lata dan lainnya? Sudah tentu ia akan menjawabnya. Maka cobalah tanyakan kembali, apakah ibadah yang mereka lakukan itu hanya dalam hal doa, penyembelihan atau kurban, permohonan dan semisalnya, sedangkan mereka mengakui bahwa sesembahan itu hamba Allah juga dan berada di bawah penguasaannya, juga bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan. Namun orang-orang musyrik itu berdoa dan memohon kepada mereka demi kedudukan dan syafaat. Ini sesungguhnya yang terjadi persis Ya, salah ketik tuh dia. Persis. Pada diri orang yang terkena syubhat tersebut. Ya. Di bukunya persisi. Ya. Seharusnya apa? Persis. Ya, jadi tadi sama diajak flashback ke belakang apa yang mereka lakukan orang-orang musyrik yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Ada yang menyembah malaikat, Lata, orang soleh dan yang lainnya. Dan mereka yakin ini semua hamba Allah, tidak memiliki kuasa. Tapi ya kenapa dihukumi musyrik oleh Allah? Karena mereka ini minta kepada orang saleh tadi, minta syafaat, minta taqarrub dengan cara menyembelih dan yang lainnya. Maka Allah cap mereka sebagai apa? Musyrikin. Allah labeli mereka sebagai apa? Musyrikin. Dan apa yang kalian kerjakan hari ini persis sama. Apa yang kalian lakukan persis sama. Ya, begitu juga wahai Murji'ah, apa yang kalian lakukan sekarang persis sama dengan orang-orang terdahulu. Ya, kalian ini anak keturunan saja. Ya, kalau mau baca lagi baca kisahnya Daud ibn Jirjis. Ya, yang kata Syekh Abdurrahman ibn Hasan, ya jangankan pemikirannya katanya, namanya pecahan sajanya, pecahan namanya sama dengan iblis katanya. Jirjis, iblis. Ya, pecahan namanya udah apa? Udah sama. Pecahannya kan Jirjis, iblis, harokatnya sama-sama. Ya, apalagi katanya pemikirannya. Ya, jadi yang sama itu bukan hanya pemikirannya, tapi sampai ke pecahan-pecahan namanya. Oh yes. Ya. Oh. Ya bagaimana mereka ya atau Daud ibn Jirjis ini ketika kemunculannya yang menentang dakwanya Syekh Muhammad, mengkritik bahwasanya orang yang melakukan syirik besar itu muslim.
Kenapa? Bisa jadi dia bodoh. Bisa jadi dia kena syubhat. Ya. Jadi bukan hal baru sebetulnya. Tinggal kita mau baca nggak, ngulik sejarah gitu. Harapannya dengan kembali ke sejarah, ya dia mau sadar. Ternyata saya ini ada pendahulunya ternyata. Ya sayangnya bukan dalam kebaikan, dalam keburukan, dalam kesesatan. Makanya jalan itu sudah jelas. Ya, penduduk surga sudah ada namanya, penduduk neraka sudah ada namanya. Hanya saja itu gaib buat kita. Yang jelas adalah jalannya. Ya, yang jelas adalah apa? Jalannya, tinggal ikuti saja jalannya. Walaupun kita harus merangkak, walaupun kita harus tertatih-tatih, tapi berada di atas rel yang sama. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ada yang mengklaim saya akan masuk surga, atau surga cuma milik kita doang, yang lain ngontrak, yang lain nggak ada, semuanya neraka, nggak ada. Karena semua juga berharap mencari kedekatan kepada Allah dengan menempuh jalannya. Semua kita sedang berjalan, semua kita sedang berusaha. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaq. Sudah, kalau memang itu kalian yakini jalannya, ya sudah silakan. Nanti akan ada hisabnya, ya wa hisabuhum 'ala Allah. Hisabnya nanti akan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jalannya sudah terang, tidak ada ghubar, tidak ada debu sedikit pun. Bahwasanya inilah jalan para anbiya, jalannya para mursalin yang menyuruh manusia untuk memurnikan ibadah, memurnikan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak perlu pedulikan ucapan-ucapan sumbing atau sumbang orang-orang yang menolaknya. Ya, qul mutu bighaidhikum. Katakan, matilah kalian bersama kebencian kalian, kemarahan kalian, ya, kehasadan kalian. Ya, cukup katakan apa? Itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Jadi intinya sekali lagi, mereka mengklaim yang mereka lakukan minta kepada wali itu bukan ibadah. Maka pahamkan mereka ibadah itu apa sih? Penciptaan kita untuk apa sih? Ya, kalau sudah tahu itu ibadah, maka katakan lagi ibadah itu harus ikhlas. Kalau nggak tahu juga, ajari dia. Dengan cara apa? Ya kasih peluru-peluru ibadah yang dia tahu, dan itu adalah hanya untuk Allah. Ketika dia serahkan kepada selain Allah, jatuh ke dalam kesyirikan. Kasih lagi flashback, ajak ke belakang. Ini sekali lagi kalau memang orangnya mau diajak apa? Belajar. Kalau mau diajak duduk. Tapi kalau enggak, ya udah nggak usah. Habis waktu, capek apa? Waktu. Akhirnya debatnya nggak jelas. Sama kayak kita ngajarin anak kecil misalkan dalam pembahasan yang dia nggak ngerti tapi sok ngerti gitu, akhirnya capek. Yang ada apa? Capek. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalian tuh bisa perhatikan sendiri. Ada orang yang mau duduk aja dikit aja, itu ibaratnya lebih halus lah, lebih sopan dalam tanda kutip. Ketimbang orang yang dari awalnya maju mundur ragu, ya itu kadang lebih bebel hatinya, lebih keras namanya hatinya. Karena ada bentuk penyimpangan, ada bentuk keraguan, dan itu pun penyakit. Jadi jangan dikira maksiat itu hanya ucapan, perbuatan, i'tiqad yang rusak, itu pun apa? Bentuk penyakit. Bahkan bisa lebih parah iqabnya, yaitu membutakan hati, ya membunuh hati. Nasallallahu alaihi wasallam. Dalam surat apa itu? Al-Munafiqun, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, terus tsumma amanu fatubi'a ala qulubihim. Ya. Iman kufur, akhirnya apa? Allah tutup ya hati dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan berarti menolak hidayah. Ya, kalau memang dia serius, ya Allah juga akan kasih. Misalkan sahabat-sahabat yang begitu juga ada. Contohnya Ikrimah. Ya, mau masuk susah. Perlu bukti yang kuat gitu. Tapi ketika sudah dapat bukti yang kuat, luar biasa keislamannya.
sampai dia mengorbankan jiwanya di perang Yarmuk kalau nggak salah. Ya, masa ketika hidup saya memerangi Rasul aja semangat, kata dia. Masa sekarang saya sudah masuk Islam, memerangi orang-orang musyrik tidak semangat. Akhirnya semangatnya luar biasa. Tapi kalau sahabat yang dari awalnya tenang, menerima hidayah dengan lembut, itu luar biasa. Ya, apanya berpegang teguhnya itu luar biasa. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang gampang menerima hidayah, yang mudah menerima ilmu. Ya, itu pun ada sebabnya, karena kejujuran, karena ketulusan, karena keikhlasan ingin belajar. Kalau tidak, ya Allah Maha Alim, Maha Tahu, Allah Maha Hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini. Ada pertanyaan atau tidak? Begitu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.